Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian, peserta mata kuliah Social Entrepreneurship. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kemarin yang sempat tertunda di pertemuan 10. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai pengenalan model bisnis kanvas untuk pengembangan usaha bisnis sosial. Sebelumnya saya ingin flashback terlebih dahulu untuk materi minggu lalu. Materi minggu lalu, kita sudah membahas mengenai bagaimana kita merumuskan permasalahan yang akan kita angkat dalam bisnis sosial kita. Sekaligus kita juga akan merumuskan ide-ide ataupun gagasan, ataupun juga inovasi yang akan kita kembangkan dalam pembuatan bisnis sosial kita. Nah, dari penjelasan kemarin, nantinya teman-teman semua dapat melihat secara detail ataupun secara mendalam seperti apa permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dan bagaimana ide-ide yang akan kita bangun, apakah ide itu bisa diuji, bisa dikembangkan lebih jauh apa tidak. Kemarin kan kita sudah membahas beberapa kriteria ya, penilaian, dalam, menguji apakah ide kita itu benar-benar bisa diterapkan atau diaplikasikan apa tidak. Nah, itu nanti dapat teman-teman observasi untuk tugas pengganti UAS ya. Jadi, untuk pengganti UAS kan kita kemarin sepakat untuk menyusun proposal bisnis sosial, studi kelayakan bisnis. Diawali dari merumuskan masalah dan merumuskan ide. Nantinya kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan untuk merumuskan masalah dan ide, kita ambil dari pertemuan kemarin. Nanti akan saya share atau besok mengenai materi kemarin. Nanti mungkin tidak dinarasikan dalam proposal, tetapi dapat dilampirkan dalam proposal yang teman-teman buat. Agar benar-benar teruji permasalahan yang nantinya akan teman-teman angkat dan ide ataupun gagasan yang kalian angkat juga benar-benar dapat diterapkan. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita membahas permasalahan dan ide. Sekarang kita membahas salah satu model pengembangan bisnis dengan berbasis model kanvas atau BMC. Dari teman-teman atau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengenal atau sudah tahu terkait model ini ya. Kalau yang sudah tahu ya kita flashback atau mengingat kembali. Nanti kalau memang ada yang kurang dari saya boleh nanti ditambahkan ataupun, eee, disanggah. Nah, sebelum kita ke model kanvas, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa model evaluasi atau model-model pengembangan usaha-usaha sosial ataupun secara umum model-model pengembangan bisnis itu seperti apa sih sebetulnya. Ada SWOT, ada Canvas, nanti juga ada think state dan sebagainya. Nah, kira-kira dari model-model itu seperti apa atau kapan akan digunakan? Karena dalam perencanaan bisnis kan yang paling penting di sini kan riset awal ya ataupun mini riset awal untuk mengetahui apakah bisnis sosial yang akan kita jalankan benar-benar bisa dijalankan atau tidak, bisa berjalan secara kontinu apa tidak. Makanya di sini berbagai macam model akan kita gunakan agar bisnis sosial yang kita jalankan nantinya benar-benar bisa diaplikasikan. Nah, di sini dari materi plus, ada beberapa model dalam mengevaluasi ide usaha sosial ya. Di sini ya redaksionalnya adalah mengevaluasi ide usaha sosial, tetapi ya bisa kita
arahkan ke bagaimana model-model dalam pengembangan usaha. Termasuk usaha-usaha konvensional ya atau usaha-usaha tradisional ataupun bisnis pada umumnya. Jadi metode atau model dalam pengembangan bisnis di sini disajikan ada empat model. Ada model kanvas atau BMC, kan di sini adalah kanvas usaha sosial, ada analisis SWOT nantinya untuk, menganalisis strategi pengembangannya, ada thinking heads, ada studi kelayakan. Yang nanti akan kita gunakan, ya nanti tiga-tiganya ini, yang nantinya bermuara pada studi kelayakan. Kanvas usaha sosial ataupun model kanvas. Model bisnis kanvas di sini, lebih mengarah pada bagaimana memetakan atau menjelaskan secara detail mengenai usaha yang nantinya akan kita jalankan. Ide apa yang nantinya akan kita jalankan, tertuang secara keseluruhan dalam model kanvas ini, agar owner ataupun juga founder ya, kalau dalam startup ataupun juga para pengusaha-pengusaha dapat memetakan seperti apa komponen-komponen bisnis, termasuk bisnis sosial yang akan dijalankan. Kan lebih mudah divisualisasikan dengan model kanvas. Lalu ada analisis SWOT, ini lebih mengarah ke analisis atau mengkaji keadaan internal dan juga eksternal dari usaha kita. Yang nantinya juga muaranya adalah untuk memberikan strategi-strategi yang efisien dan tepat agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan lebih kembang. Ada thinking heads, ini lebih memberikan panduan untuk kita dalam melakukan diskusi dengan berbagai macam perspektif, termasuk, eee, diskusi dengan tim internal ataupun eksternal yang nantinya dapat berperan dalam bisnis kita. Nanti juga yang terakhir ada studi kelayakan. Ini ya muara besarnya adalah kita bisa membuat studi kelayakan bisnis. Dari ketiga model ini nanti semuanya akan kita terapkan. Nah, nanti kita ke model kanvas terlebih dahulu. Saya share yang kedua. Sudah muncul ya? Nah, mengenal bisnis model kanvas atau dalam bahasa Inggris ya BMC ya, Business Model Canvas. Kenapa dinamakan kanvas? Ya karena visualisasi berbagai macam komponen usaha-usaha yang akan kita jalankan nantinya akan tertuang dalam satu kertas ataupun satu gambaran yang seperti halnya lukisan kanvas ya. Nanti akan lebih mudah secara, penjabaran secara detail mengenai komponen usaha-usaha. Jadi ide-ide yang akan kita tuangkan akan lebih mudah dipetakan ya. Mungkin teman-teman atau Mas dan Mbak punya banyak sekali gagasan mengenai ide bisnis sosial, tetapi bingung untuk menuangkannya atau bingung untuk menerjemahkannya. Nah, makanya dengan model kanvas ini akan lebih mudah dalam memetakan ide kita. Ya, agendanya ada pendahuluan, pengertian BMC dan model BMC, tujuan dan contoh. Nanti kita lihat banyak sekali penerapan-penerapan model kanvas ini yang sudah diterapkan di berbagai macam usaha, baik UMKM ataupun perusahaan-perusahaan besar, dan juga sudah banyak penelitian ataupun publikasi mengenai penerapan model kanvas. Nah, model kanvas ini atau konsep bisnis ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation itu tahun 2012 kalau tidak salah. Dengan menggunakan model ini, pemimpin ataupun pemilik bisnis, owner ataupun juga, pengusaha muda, pengusaha yang baru mengawali usaha merintis dapat memperoleh kerangka berpikir yang lebih mudah dan menyatukan pemahaman bisnis. Intinya bisa memetakan kerangka berpikir bisnisnya, bisa memetakan
ide-idenya yang lebih mudah dalam suatu, eee, kertas atau kanvas lah ya, dalam suatu kerangka visual yang dapat dilihat, dapat dipetakan. Nah, sebetulnya apa sih tujuannya? Ya tentunya dalam perencanaan awal bisnis kan kita lihat, bisnis itu kan harus direncanakan secara matang ya, harus ada riset, kemarin kita diskusi ya, pentingnya riset dalam bisnis kita kan. Salah satu model riset yang akan kita gunakan juga dari model Canvas ini. Pertama, model Canvas ini tentu akan lebih mudah digunakan. Sederhananya seperti ini, sang owner dapat membuat perencanaan bisnis melalui 9 blok komponen yang ada. Jadi dari satu hamparan kertas atau mungkin juga satu kerangka visual, nanti sudah disediakan plot-plot 9 komponen utama dalam model bisnis Canvas. 9 komponen utama inilah yang nanti akan kita isi sesuai dengan ide ataupun gagasan yang akan kita, buat dari bisnis sosial kita. Kita tinggal menuangkan secara detail dari 9 komponen ini, seperti apa kerangka marketingnya, seperti apa nantinya target pasar dan sebagainya. Nanti sudah ada di situ. Jadi, kita sebagai calon pengusaha ataupun juga owner juga akan lebih mudah menuangkan ide kita. Bagi para teman-teman yang nantinya akan menjalankan bisnis atau membuka usaha juga akan lebih mudah. Yang kedua tentu terfokus, karena ada 9 blok tadi atau 9 komponen, dengan menggunakan model Canvas tentu dapat menyederhanakan proses perencanaan bisnis dengan lebih fokus karena sudah ada 9 komponen tadi, dan jelas nanti komponennya apa saja yang nanti akan dituju dan juga terarah dengan baik. Yang ketiga tentu fleksibel dan kolaboratif. Fleksibel dalam hal ini adalah ketika kita sudah menuangkan ide kita dalam suatu visualisasi kanvas tersebut, yang kita sudah mendetailkan dalam 9 komponen tadi, kita juga bisa merubah sendiri, fleksibel ya kan. Mungkin dalam perjalanannya ada beberapa komponen yang perlu dirubah atau dikembangkan. Komponen kerjasama ataupun partnership mungkin kita perlu menambah siapa yang nanti akan menjadi partner kita, bisa pemerintah atau mungkin, instansi, finansial dan sebagainya, akan lebih fleksibel dalam, pengembangannya ke depan dan kolaboratif. Tentunya teman-teman juga, misalnya ingin menggait partner-partner, bisnis yang lain, mungkin sebagai distributor atau mungkin sebagai, eee, lembaga donor, donatur, ataupun juga sebagai, apa namanya, pihak nanti yang akan menerima manfaatnya secara sosial, teman-teman bisa menyajikan tuh, "Ini loh model bisnis yang akan saya jalankan." Dengan model Canvas, upaya-upaya kolaborasi dengan pihak lain akan lebih mudah untuk ditampilkan ataupun divisualisasikan. Karena sudah teringkas atau terangkum dalam satu, gambaran visual tadi. Itu beberapa tujuan dari, eee, bisnis model kanvas yang nantinya akan kita buat. Nah, seperti apa sih 9 komponen yang tadi yang kita bahas? 9 komponen tadi ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah pasti sebelum kita menyusun sebuah bisnis ataupun sosial bisnis, kita harus menentukan terlebih dahulu customer segment atau segmentasi pasar misalnya. Kalau teman-teman membuat sosial bisnis atau bisnis pada umumnya dalam bentuk UMKM misalnya, UMKM kemarin mungkin ada yang membuat gula merah ya, mungkin juga, eee, pupuk organik. Nah, seperti apa atau siapa saja segmen pasar yang nanti akan, mengkonsumsi atau membeli produk kita. Kita petakan, kita detailkan siapa saja. Mungkin, masyarakat sekitar kita atau mungkin juga, selain konsumen langsung mungkin bisa dari toko-toko atau warung-warung atau mungkin supplier dan sebagainya, kita petakan secara detail siapa yang nanti akan menjadi target atau segmen pasar kita di situ.
Jadi harus jelas nanti siapa yang akan, menjadi konsumen ataupun target customer kita. Ini tergantung ya, segmentasi customer atau segmentasi pasar kan tergantung dari jenis produk yang akan kita tawarkan, ataupun yang akan kita buat. Ya, seperti kemarin lah ada bisnis kopi atau UMKM kopi, segmentasi pasarnya jelas. Bisa anak muda yang memang menggemari kopi, suka nongkrong, ataupun di kota-kota besar juga banyak penggemar kopi, dari mahasiswa dan sebagainya, anak muda. Dari membuat kedai ataupun dijual secara online, itu nanti target pasarnya juga akan bisa dipetakan. Yang kedua, setelah menentukan segmentasi pasar, teman-teman harus, eee, ini tidak harus urut ya, tapi kalau secara teoritis, urutannya yang pertama segmentasi pasar, yang kedua adalah value proposition yang kemarin sudah kita bahas berkali-kali, penempatan nilai atau penempatan produk. Teman-teman nanti ketika membuat produk, nah value proposition-nya inilah yang akan menjadi kunci misalnya. Apa sih keunggulan produk kalian? Nilai apa yang kalian unggulkan dari produk kalian? Ataupun apa yang membedakan? Nilai apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain? Misal kemarin yang punya ide untuk mengembangkan gula merah, gula kelapa, keunggulannya adalah gula itu tidak gula merah yang diproduksi tidak menggunakan bahan kimia, bahan pengawet, sehingga secara aspek kesehatan aman untuk dikonsumsi, lebih sehat, lebih higienis dan sebagainya misalnya. Atau mungkin kemarin kita berbicara bisnis kopi ya, kopi yang dikembangkan dari para petani di Aceh, memiliki sejarah yang kuat terkait kopi Portugis, karena orang-orang Portugis yang dahulunya sempat berada di Aceh, suka dengan kopi yang ada di daerah Aceh itu. Ya, ada nilai sejarah yang mereka angkat misalnya, atau mungkin nilai rasa yang belum, pernah ada atau rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain, mungkin mereka akan, tampilkan di brand itu. Intinya di value proposition ini, kalau berbicara produk, kita harus bisa mencari keunggulan produk dan juga apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Bisa dari aspek kesehatannya, bisa dari aspek, sejarahnya, atau mungkin keunggulan-keunggulan yang lain. Nah, ini dari aspek produk ya. Kalau dari aspek kita sebagai bisnis sosial, nah kita juga harus menempatkan nih nilai sosial yang akan kita sasar itu apa kira-kira. Oh ternyata bisnis UMKM kita yang, akan kita kembangkan secara sosial atau secara nilai sosial itu dapat mengangkat perekonomian para petani kopi yang ada di daerah, misalnya daerah mana, seperti itu. Atau mungkin dapat mengangkat para petani-petani gula merah ya, gula merah mungkin ya, masyarakat yang ada di sekitar pesisir atau mungkin yang ada di daerah yang cukup banyak potensi bahan baku gula itu bisa lebih terangkat secara ekonomi. Jadi ada nilai sosial yang akan menjadi, nilai positif atau benefit yang akan kita angkat. Jadi tidak hanya value proposition dari segi produk, tetapi juga dari segi nilai sosial. Nah, itu yang kedua, value proposition. Yang ketiga adalah channels atau saluran atau media. Channel atau saluran itu lebih mengarah pada media-media apa yang akan nantinya kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Jadi intinya di bagian marketingnya ya, marketing. Mau marketing secara online atau offline. Secara online nanti, eee, direct selling atau business to consumer berarti nanti akan menggunakan media apa? E-commerce, Shopee, atau mungkin menggunakan Instagram, atau Tokopedia, ataupun yang lainnya, atau menggunakan Facebook. Kita petakan nanti seperti apa media-media yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk kita.
lewat online, atau mungkin dari online selain kita memasarkan langsung kepada konsumen lewat online, bisa menggunakan sistem reseller misalnya, boleh. Atau mungkin, lewat offline kita membuka toko secara offline, berarti kita harus menyiapkan bangunan tokonya, berikut juga dengan sarprasnya, berikut juga dengan mungkin juga dekorasi dan sebagainya, tampilan tokonya juga harus kita percantik agar produk yang kita pamerkan ataupun yang kita tawarkan juga dapat dilirik oleh konsumen. Jadi, media-media apa yang nantinya bisa kita gunakan untuk memasarkan produk, channel-nya seperti apa. Yang keempat, kita berbicara karena sudah ada segmentasi pasar, ada value proposition, dan juga ada media yang nanti akan kita gunakan untuk memasarkan. Sekarang kita berbicara mengenai yang keempat adalah customer relationship. Nah, ini penting untuk produk-produk, terutama produk UMKM ataupun produk-produk yang lain, termasuk jasa dalam bisnis sosial kita. Nah, terkadang kita nggak pernah memikirkan yang namanya customer service ya, ataupun pelayanan customer, pelayanan pelanggan. Nah, ini penting, pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi konsumen rutin kita, perlu kita jaga, baik dari segi komunikasi ataupun silaturahmi dan sebagainya, agar pelanggan-pelanggan ini tetap setia, tetap loyal. Bahkan kalau bisa, kita bisa menambah ataupun memperluas customer pelanggan. Berbagai macam cara bisa kita gunakan, misalnya kita menyediakan satu kontak nomor handphone, mungkin secara online kita bisa menggunakan satu nomor handphone WA beserta dengan sosial media, agar pelanggan atau customer dapat menyampaikan keluh kesah terhadap produk kita, atau mungkin kita sendiri dapat langsung mengkomunikasikan dengan para customer, membuat survei misalnya, survei kepuasan pelanggan misalnya. Boleh. Untuk menjaga komunikasi dengan pelanggan atau memberikan perhatian, dan kita ingin mengetahui seperti apa apresiasi pelanggan kepada produk kita. Intinya kita di sini strategi apa yang nantinya dapat kita gunakan untuk menjaga hubungan baik dengan para customer atau pelanggan kita. Dengan offline juga tidak masalah kita menyediakan satu karyawan di kantor yang dapat standby untuk menerima segala macam masukan-masukan ataupun keluh kesah dari para pelanggan. Satu admin ataupun satu karyawan yang memang khusus untuk melayani customer service itu. Oke, sebentar saya pause dulu karena baterainya sudah sangat limit. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai customer relationship yang keempat. Yang kelima, kita membicarakan tentang revenue stream atau sumber pendapatan yang akan kita peroleh dari usaha atau bisnis sosial kita. Revenue stream tentunya juga akan berpengaruh pada keberlanjutan usaha kita ya. Semakin banyak pendapatan tentu juga akan berpengaruh positif pada keberlanjutan usaha kita. Nah, kalau kita menjalankan bisnis dalam menjual produk atau barang-barang, tentu revenue yang kita peroleh dari selisih antara harga jual dan harga produksi ya. Itu kita berbicara mengenai bisnis pada umumnya, ataupun jasa juga sama. Di keahlian yang kita tawarkan, jasa apa yang kita tawarkan, nanti juga berkaitan dengan ongkos produksi dan sebagainya. Nah, dalam bisnis sosial bisa menggunakan, pendekatan tadi ya, kalau kita memang memproduksi barang-barang ataupun, produk-produk UMKM misalnya. Di sini kita harus jelas dalam, menentukan sumber pendapatan, tentu di sini kita juga harus menentukan kos biaya produksi dan sebagainya, dan juga menentukan harga yang akan kita tentukan kepada customer, agar sumber pendapatan dari, usaha kita dapat dihitung, dapat ditargetkan berapa berapa. Artinya bisa
berpengaruh kepada BEP ataupun balik modalnya berapa tahun atau berapa lama. Kalau dalam konteks bisnis sosial ya tadi bisa berupa dari pendapatan, selisih margin dari laba dan juga biaya-biaya produksi, atau mungkin kita juga memiliki lembaga donor yang rutin dalam memberikan suntikan dana kepada kita. Karena motif atau model bisnis yang kita jalankan kan sosial bisnis ya ataupun sosial. Jadi atau mungkin teman-teman juga kalau memang ada investor atau orang lain yang juga memberikan suntikan dana dalam bentuk investasi ya, teman-teman juga akan mengkalkulasi revenue ataupun pendapatan yang nantinya akan diperoleh. Seperti apa bagi hasil dengan investor nantinya berapa persen, berapa lama kira-kira dapat dikembalikan ataupun balik modal. Jadi revenue stream di sini kita harus jeli untuk memperhitungkan berapa harga yang akan kita tentukan dan seperti apa nantinya biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi hingga memasarkan suatu produk. Nanti ya di cost structure akan kita detailkan. Jadi intinya di revenue stream kita hanya memetakan sumber pendapatan kita dari mana sebetulnya, dari laba produknya ataupun ada lembaga donornya atau orang lain yang mendonorkan, mmm, modalnya kepada kita atau uangnya kepada kita sebagai sumbangsih ya karena kita bisnis sosial ataupun yang lain, kita petakan misalnya. Itu sumber pendapatan. Yang keenam, berarti key activities. Key activities atau aktivitas kunci ya berarti kita memetakan aktivitas usaha kita seperti apa. Dari mulai produksi produksi produk ya, pengemasan produk, packaging, lalu mulai pemasaran atau distribusi sampai produk itu sampai ke pelanggan. Itu aktivitas kuncinya ya kalau kita berbicara UMKM ataupun dalam bisnis-bisnis yang memang memasarkan produk, ataupun kita hanya sebatas sebagai distributor kah, ataupun yang lainnya, ya kita petakan di poin yang keenam ini, aktivitas kunci yang akan kita jalankan seperti apa. Kalau kemarin kan kita berbicara, bisnis kopi ya, dari mulai kopi itu dipetik atau dipanen dari para petani kopi, lalu diolah, pasca panennya dijemur misalnya. Berarti ada proses pasca panen, dijemur, lalu nanti pengolahan kopi, dipanggang atau di-roasting ya, baru kopi itu bisa dijual atau sebelum di-roasting ada atau diolah, nanti ada proses filtering ataupun penyeleksian kopi-kopi yang memang layak secara ukuran, layak secara, eee, kualitasnya dan sebagainya, baru nanti diolah. Jadi ada proses pengolahan, ada pasca panen, pengolahan, hingga nanti dijual ke konsumen. Jadi kita petakan aktivitas-aktivitas, usaha kita seperti apa tahapan-tahapannya. Harus benar-benar detail dan bisa menggambarkan keseluruhan aktivitas usaha kita. Lalu yang ketujuh, key research atau sumber daya utama atau kuncinya. Key research di sini banyak yang mendefinisikan ada 2. Key research secara fisik dan secara sumber daya manusia. Secara fisik mungkin dari berbagai macam peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses produksi, mungkin diperlukan mesin olah, diperlukan, peralatan-peralatan tertentu yang harus dipenuhi dan sebagainya, ataupun juga butuh satu lahan yang nantinya dapat digunakan untuk, eee, proses produksi dan juga nanti membutuhkan toko mungkin ataupun outlet ya, untuk menjual belikan produk-produk itu. Nah, itu bisa dikelompokkan dalam, sumber daya fisiknya pun riset secara fisik.
Jadi berupa materi-materi yang terlihat lah, ataupun yang dibutuhkan baik peralatan, bangunan, toko, dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan di situ. Yang kedua, resource secara sumber daya manusia. Nah, di sini berarti karyawan-karyawan atau tim yang teman-teman butuhkan untuk menjalankan bisnis. Karyawan yang nantinya atau tim yang dibutuhkan itu bisa dalam segi kompetensi yang berbeda-beda, misalnya secara kompetensi dalam pengaturan finansial ataupun keuangan, teman-teman butuh berapa orang, butuh mungkin beberapa tim marketing yang punya keahlian marketing, butuh tim yang bisa ataupun karyawan yang bisa nantinya membantu proses produksi, itu nanti bisa dipetakan. Atau key result yang lain dalam bentuk ada yang menyebutkan dalam bentuk hak kekayaan intelektual, misalnya produk teman-teman, sudah dipatenkan atau ada logonya, punya packaging tersendiri, itu juga bisa menjadi key result dari produk yang akan kita jual belikan. Bisa berupa kekayaan intelektual, hak patennya, ataupun logonya, atau brand-nya, mereknya, itu juga bisa menjadi key result-nya. Yang kedelapan ada key partners atau partner kunci, ya sederhananya adalah kerjasama. Kita petakan siapa kira-kira pihak yang dapat memberikan kontribusi pada usaha kita ataupun bisnis sosial kita. Siapa nantinya, misalnya pemerintah, pemerintah siapa yang akan bisa kita ajak kolaborasi atau kira-kira bisa mendukung prospek usaha kita, dinas koperasi UMKM atau mungkin PLUT ya, atau mungkin desa misalnya, atau mungkin lembaga koperasi siapa, atau mungkin bank dari mana yang bisa memberikan suntikan dana atau pinjaman misalnya. Kita tulis, kita petakan di sini, atau mungkin ada forum bersama mengenai UMKM di suatu daerah kita, ada kegiatan rutin, pelatihan, pendampingan, itu juga bisa kita masukkan ke dalam, key partner ataupun kerjasama yang nantinya akan kita, ikuti, ataupun pihak-pihak, siapa yang dapat mendukung usaha kita. Yang kesembilan, tadi jelas ya, ada cost structure ataupun struktur pembiayaan yang nantinya dapat kita hitung ataupun petakan. Nah, cost structure di sini banyak yang mengklasifikasikan, ada dua, teman-teman juga mungkin sudah tahu, ada yang namanya fixed cost atau biaya yang sifatnya tetap, ada yang namanya variable cost atau mungkin biaya variabel yang besarannya tidak dapat ditentukan ataupun selalu fluktuatif. Nah, fixed cost ini mungkin karena sifatnya yang tetap, mungkin dalam bentuk kalau teman-teman menggunakan toko ataupun sewa gedung, berarti ada uang sewa gedung misalnya. Teman-teman memiliki karyawan atau tim yang harus dibayar rutin per bulan, berapa kan, berarti ada biaya gaji karyawan yang secara nilai atau angka memiliki besaran yang ada juga variable cost, misalnya biaya-biaya produksi, biaya pembelian bahan baku, biaya perawatan alat, biaya untuk membayar listrik, air, dan sebagainya, termasuk biaya-biaya untuk marketing, pemasaran, butuh tim, butuh media-media untuk marketing, mungkin membayar Google Ads atau membayar promosi dari Instagram ya, ataupun dari Facebook yang juga berbayar, atau dari media-media lain, pamflet dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan lah, untuk kebutuhan marketing. Itu juga termasuk dalam variable cost. Itu kita hitung atau mungkin kita detailkan agar nantinya cost biaya yang kita butuhkan lebih pasti dan bisa diukur
kebutuhan biaya yang nantinya akan kita, eee, susun dalam proposal bisnis kita, seperti apa. Nantinya sakit sehingga kita bisa melihat ataupun memperhitungkan harga ataupun nilai dari produk yang akan kita jual, sampai seberapa PEP dan sebagainya. Nah, di bagian cost structure ini akan lebih, penting untuk diperhitungkan. Nah, itu 9 komponen dari model bisnis kanvas yang bisa kita lihat. Teman-teman nanti kalau punya ide dalam ataupun untuk tugas kelompok nanti, silakan di tahap setelah merumuskan ide dan gagasan, kalian, eee, memetakan ide kalian atau bisnis sosial kalian dalam model kanvas ini. Dari model kanvas ini nanti teman-teman bisa mengembangkan kembali, nanti kita menggunakan metode SWOT dan sebagainya. Yang penting, ide awalnya dari sini dulu, ide garis besarnya dari sini dulu, nanti kita kembangkan. Nanti juga dalam proposal yang akan disusun oleh kalian, model kanvas ini akan dilampirkan dalam proposal, wajib untuk ditempuh prosesnya, gitu. Nah, sekarang kita lihat seperti apa contoh-contoh penerapan, model bisnis kanvas yang sudah berkembang. Nah, ini kalau teman-teman, search di Google ya, banyak sekali penelitian-penelitian ataupun praktek-praktek mengenai model bisnis kanvas ya. Banyak sekali jurnal ataupun artikel yang sudah, meneliti terkait model ini. Nah, saya ambil contoh dari satu artikel atau publikasi yang, eee, mereka membuat suatu pengembangan bisnis dengan model kanvas dari rumput laut atau olahan rumput laut menjadi beberapa bentuk produk. Kita lihat yang pertama bagaimana segmentasi pasar mereka. Ternyata di sini hasil olahan rumput laut itu mereka menyasar konsumen-konsumen yang ada di dalam dan di luar kota Depok. Jadi kemungkinan bisa menggunakan model online, offline secara pemasaran ya. Yang pertama itu, customer segment. Yang kedua, bagaimana value proposisinya ataupun penempatan nilainya. Produk olahan rumput laut yang mungkin jarang ya, jarang sekali. Biasanya rumput laut kan jadikan bahan baku produk lainnya. Mereka langsung membuat produk dari rumput laut, produk jadinya. Mereka membuat produk jus dan konsentrat. Dan berarti ini produk minuman ya, dan produk-produk lain seperti dodol dan manisan. Manisan dari rumput laut mungkin jarang ya, jadi menjadi nilai ataupun yang membedakan dengan produk yang lain. Mungkin secara kesehatan juga punya manfaat dan sebagainya. Jadi mereka lebih mengedepankan, keunggulan produk yang masih jarang ditemukan dari olahan-olahan rumput laut, olahan-olahan langsung dari rumput laut. Jadi ada minuman atau jus, ada konsentrat dan juga dodol ataupun manisan. Yang ketiga, channel yang nantinya akan mereka gunakan atau media-media yang akan mereka gunakan untuk memasarkan produk langsung. Berarti mereka mungkin membuat toko ataupun outlet yang nantinya bisa menyasar secara langsung ke konsumen ya. Mereka juga menggunakan distributor, mungkin sehingga menggunakan model business to business atau B2B, ada reseller ataupun yang lainnya. Lalu juga ada sosial media, yang mungkin juga langsung ini juga bisa memasarkan produk secara langsung kepada konsumen. Lalu yang keempat, ada customer relationship, bagaimana mereka menjaga hubungan baik dengan konsumen ataupun customer ya, ada layanan personal dan layanan delivery. Mungkin ini
apa ya, sekarang cukup banyak diaplikasikan ya, terutama yang delivery ya. Delivery kan mungkin, eee, kita sebagai customer akan merasa lebih mudah dan lebih nyaman dengan delivery. Hanya menggunakan handphone, mungkin di rumah cukup bermain dengan jari, produk itu bisa sampai ke rumah. Ini cukup unik ataupun ya walaupun umum ya digunakan, tapi ya menurut saya, kalau produk UMKM sekarang mungkin wajib ya menggunakan layanan delivery untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan mungkin layanan personal mungkin mereka menyediakan chat room atau mungkin juga, media sosial baik WhatsApp dan sebagainya untuk, eee, memberikan ruang komunikasi kepada para customer. Yang keempat, itu strategi bagaimana mereka menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kelima, sumber pendapatan atau revenue stream. Nah ini oh ya untuk sumber pendapatan mungkin juga teman-teman bisa apa ya, menambahkan dari kalau bisnis sosial kan mungkin kalau produknya terbatas, teman-teman juga bisa menambahkan dari beberapa produk lain yang mungkin bisa teman-teman tawarkan ya. Tidak hanya produk utama ataupun aktivitas utama yang nantinya teman-teman, eee, susun ataupun kembangkan, mungkin juga dari produk-produk lain ya, mungkin bisa men menjadi sumber pendapatan yang lain. Kalau misalnya kemarin ada, misalnya Pak Zamroni ataupun yang lainnya membuat pupuk organik. Mungkin pupuk organik yang dibuat tidak hanya produk yang sudah benar-benar siap untuk dijadikan pupuk, mungkin pupuk-pupuk yang sifatnya organik tadi bisa diolah dengan larva yang bisa menguraikan. Nah, larva itu mungkin bisa menjadi sumber pendapatan lain dari sosial bisnis yang teman-teman kembangkan. Nah, misalnya seperti kalau di sini kan ada produk olahan rumput laut yang utama ada jus, konsentrat, dan dodol, ada manisan. Di sini ada penjualan jus belimbing, berarti ada produk lain yang mereka tawarkan ataupun menjadi sumber pendapatan. Lalu yang keenam, kayak activity atau aktivitas kunci dari, eee, kegiatan bisnisnya ya, di sini jelas ya memproduksi hasil olahan rumput laut menjadi tadi minuman, konsentrat, dodol, dan sebagainya. Ada proses produksi dan juga karena dia memasarkan secara langsung ke konsumen ataupun ke distributor, berarti ada proses pemasaran. Yang ketujuh, key research. Di sini ada beberapa poin, ada fisik, ada human, finansial, intelektual. Oh ya, di sini fisik tentu tadi yang sudah saya jelaskan ada mungkin outlet ataupun toko, peralatan produksi, perlengkapan toko dan sebagainya, yang fisik atau yang material, udah human ataupun karyawan atau tim yang teman-teman gerakan dalam menjalankan usaha, finansial berarti sumber daya finansial yang teman-teman gunakan sebagai modal ataupun pembiayaan. Dan yang terakhir intelektual ya, hak paten atau hak kekayaan intelektual mungkin sudah teman-teman daftarkan ya di hak paten atau mungkin teman-teman punya brand atau punya merek sendiri, atau teman-teman juga sudah punya legalitas izinnya, baik dari, eee, aspek halal ataupun dari perizinan berusaha ataupun OSS misalnya, itu juga bisa dikatakan sebagai intelektual. Jadi punya sumber daya ataupun modal dari berbagai macam bentuk. Yang kedelapan dari kerjasama. Nah, di sini olahan-olahan rumput laut hanya 2 poin kerjasama yang mereka,
kolaborasikan. Yang pertama dari supplier bahan baku, mungkin dari para petani rumput laut selaku suppliernya, juga para distributor yang memasarkan produknya, ataupun pihak lain yang ikut memasarkan. Nah, lalu yang terakhir ada cost structure, di sini ada biaya operasional produksi, gaji karyawan, dan biaya pengiriman barang karena ada distributor mungkin ya, ataupun ada pihak kedua yang memasarkan. Jadi, cost structure-nya hanya mereka detailkan di 3 poin ini. Mungkin teman-teman yang, eee, bisa lebih jeli ataupun lebih detail dalam perhitungan cost ya, bisa mendetailkan kembali. Ada biaya-biaya, pembelian bahan baku atau mungkin biaya-biaya lain yang sekiranya di luar dari biaya ini juga bisa ditambahkan. Nah ini, salah satu contoh bisnis model kanvas yang, sudah pernah diterapkan, artinya, eee, cukup mudah dan cukup sederhana ya teman-teman. Jadi, walaupun mudah dan sederhana ya tetap harus kita visualisasikan atau kita lakukan agar ide ataupun gagasan kita juga lebih mudah untuk diterima oleh orang lain atau dipahami oleh orang lain ataupun diri kita. Sehingga pengembangan ke depannya akan lebih mudah. Pengembangan dalam arti pihak lain juga dapat lebih mudah memberikan masukan, kemudian akan lebih tertarik untuk berkolaborasi dengan teman-teman, atau teman-teman sendiri juga dapat menganalisis lebih mudah, lebih gampang dari visualisasi model bisnis ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.